belajar bahasa Indonesia kali ini akan membahas tentang teks eksplanasi. Seperti yang kalian ketahui, ini yang akan menjadi rujukan adalah buku paket bahasa Indonesia kelas 8 halaman 127. Berkaitan dengan teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan tentang suatu proses atau peristiwa gejala alam maupun sosiokultural. Gejala alam yang seperti apa? Yaitu berkaitan dengan masalah proses terjadinya hujan atau gempa bumi atau kebakaran atau peristiwa alam lainnya. Sementara kalau sosiokultural berarti kaitannya dengan kehidupan sosial manusia dengan manusia atau budaya atau adat istiadat, bahkan bisa berkaitan pula dengan politik dan ekonomi. Teks eksplanasi juga berkaitan dengan jawaban-jawaban tentang bagaimana dan mengapa. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa berarti merupakan uraian akan bersifat kausalitas. Sementara eksplanasi sebagai jawaban atas pernyataan bagaimana merupakan uraiannya bersifat kronologis. Struktur teks eksplanasi ada di halaman 139. Ya, yang pertama adalah identifikasi fenomena, yaitu berkaitan dengan mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini terkait dengan fenomena alam atau sosial atau budaya atau fenomena-fenomena yang lainnya. Contohnya ada awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, ini merupakan kalimat pembuka dari suatu fenomena. Fenomenanya apa? Yaitu sejarah dari pemerintahan Kabupaten Bandung. Ya. Kemudian struktur teks yang kedua adalah rangkaian kejadian atau penggambaran rangkaian kejadian atau deretan peristiwa. Ya, deretan peristiwa ini sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena tersebut. Bagian ini juga disusun sebagai pola kausalitas atau kronologis. Nah, maksudnya adalah peristiwa disusun di bagian struktur teks yang kedua ini. Contoh misalnya hujan. Nah, deretan kejadian atau rangkaian kejadiannya adalah proses terjadinya hujan bagaimana? Mulai dari menguap ya hingga terjadinya turun hujan, atau pelangi, proses terjadinya pelangi. Tuh. Bagian ketiga adalah ulasan, yaitu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contohnya, dengan demikian tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal ini ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Nah, ini kaitannya dengan penilaian tentang proses terjadinya gerak ya pada bagian tubuh. Kaitannya dengan ilmu IPA ya. Kemudian kita akan bahas kaidah kebahasan teks eksplanasi. Ya, kaidah kebahasan teks eksplanasi halaman 144. Kaidah yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, hingga, sehingga, ya, termasuk dalam kaidah kebahasaan yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah konjungsi kronologis. Kaitannya dengan hubungan waktu atau penghubung waktu. Ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Misalnya, di sini menggunakan fenomena Kabupaten Bandung. Ini kata ganti ya. Burung, gerhana, kesenian daerah, atau perkembangan budaya Papua. Kata benda kan dibagi menjadi dua ya. Ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup yang seperti apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara kata benda mati kaitannya dengan batu, api, udara gitu ya. Atau benda mati. Ini. Kemudian yang keempat, di dalam teks juga dijumpai kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik pembahasan. Misalnya di sini adalah industri pariwisata, sektor pertanian, kerajinan tangan, dan peternakan. Di sini ada contoh soal, ada cuplikan teks di situ. Ya. Ekosistem yang seimbang keberadaannya dapat bertahan lama. Kesinambungannya dapat terpelihara. Perubahan ekosistem dapat memengaruhi keseimbangannya. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila terjadi pengurangan fungsi atau hilangnya faktor-faktor yang ada. Penyebabnya bisa berupa ulah manusia atau peristiwa-peristiwa alam. Nah, ada kata ekosistem. Ekosistem berkaitan dengan kata teknis. Kenapa berkaitan dengan kata teknis? Karena kaitannya dengan fenomena alam yaitu ekosistem. Nah, ekosistem itu kenapa juga kata teknis? Karena itu berkaitan dengan ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Contoh lain ada kata lingkungan. Lingkungan merupakan kata benda, yaitu benda mati, ya, lingkungan. Kemudian terdapat juga konjungsi kausalitas. Ya, ada kata penyebabnya. Ada konjungsi kausalitas. Ada kata manusia dan alam, ini masuk ke, ya betul, kata benda, ya, jenis fenomenanya kata benda. Next. Ya. Kehidupan di bumi dimulai di lautan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hewan sederhana yang hidup di dalam air dan lautan. Selanjutnya, organisme-organisme tersebut menuju air tawar dan akhirnya ke daratan. Beberapa jenis diantaranya ada yang kembali ke lautan, perpindahan kehidupan dari air ke darat. Dibuktikan dengan adanya sisik pada burung, metamorfosis, katak, dan lain sebagainya. Menurut dugaan bahwa ikan berevolusi menjadi amfibi, amfibi menjadi reptilia, reptilia menjadi mamalia dan burung. Oke, ini contoh dari deretan peristiwa ya. Kita analisis kaidah kebahasaannya. Ada kata bumi, bumi, lautan, hewan, air, burung, darat, ya, air sudah ya, air tawar, lautan. Nah, itu termasuk ke dalam kata benda jenis fenomena, ya, termasuk ke dalam kata benda. Kemudian kata selanjutnya, akhirnya,
itu termasuk ke dalam konjungsi kronologis. Ya, konjungsi kronologis. Kemudian ada kata organisme, metamorfosis, berevolusi, amfibi, reptilia, dan mamalia itu termasuk ke dalam ya, kata teknis. Ya. Selanjutnya ada paragraf ketiga. Karena perubahan lingkungan, habisnya makanan, adanya penyakit dan faktor lain, jumlah populasi secara berkala akan berkurang. Penyimpangan dapat memengaruhi variabilitas dari sisa populasi. Jika populasi meningkat lagi, frekuensi sejumlah tertentu dapat jauh berbeda dengan frekuensi sebelum penurunan jumlah populasi. Oke, kita analisis lagi. Ada konjungsi karena, berarti termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Kemudian ada kata lingkungan, makanan, penyakit, ya, populasi, itu termasuk ke dalam kata benda, jenis, fenomena. Kemudian ada variabilitas, populasi, frekuensi. Nah, itu termasuk ke dalam kata teknis. Oke, sampai di situ untuk pembahasan kaidah kebahasan. Kita lanjut pada video selanjutnya ya.